Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di masa sekarang budaya dari luar negeri sudah tersebar luas. Contohnya yaitu cosplay yang merupakan budaya Jepang, dan cosplay ini sudah menyebar luas di dunia termasuk di Indonesia sendiri. Cosplay juga termasuk seni pertunjukan yang dinikmati banyak orang baik di dunia maupun di Indonesia sendiri. Di sini saya Puput Almaida sudah bersama dengan narasumber saya yang akan saya wawancarai tentang seni pertunjukan cosplay tersebut. Bisa diperkenalkan profesinya? Nama saya Judika Maharani. Untuk nama panggung saya adalah Ayaya. Saya adalah seorang mahasiswa dari Stikus Lawarudi Semarang. Saya juga seorang cosplayer dari 2018. Oke, bagaimana perkembangan cosplay Anda sendiri? Apakah itu ada perkembangannya? Mungkin untuk perkembangannya dari segi make up, untuk awal-awal cosplay itu biasa make up masih dari cuma bedakan dan lipstikan doang. Terus kalau misal sekarang udah lebih jago make up juga, dan untuk kostumnya juga udah lebih heboh atau hebring dari kostum-kostum yang dulu. Soalnya dulu biasanya kalau bikin kostum tuh kostumnya yang simpel-simpel aja. Contohnya kostum ini kostumnya ribet banget. Terus harus ada aksesorisnya juga itu. Kalau yang ini dari kapan ini? Untuk ini kostumnya karena banyak jaring-jaringnya ini bikinnya terlalu rumit juga ya. Jadinya ya termasuk perkembangan lah ya. Iya. Iya, yang selanjutnya ada nggak sih kendala yang dihadapi dari seorang cosplayer ini sendiri? Untuk kendalanya sih mungkin dari segi pencarian bahan atau pencarian kain itu biasanya kurang ada kain yang cocok gitu untuk karakternya. Jadinya lebih lebih kurang cocok aja maksimal gitu, gitu. kurang maksimal gara-gara bahannya. Kalau yang ini, Mbak, itu kendalanya apa aja kalau dalam pembuatan kostum yang ini sama yang itu? Untuk kostum yang ini tuh kendalanya kayak ya lebih rumit aja, cuma di jaring-jaringnya aja. Soalnya harus nata satu-satu, harus ngejahit satu-satu gitu biar terlihat sama dengan karakter aslinya. Untuk yang ini juga pencarian bahannya juga susah. Untuk yang emas-emasnya ini kita juga pakai bahan yang enggak kaku-kaku banget biar enak dipakai, enggak kaku dan nyaman dipakai aja. Dah. Oke, pertanyaan yang selanjutnya tuh bagaimana sih perkembangannya tuh atau cara bersaingnya gitu? Untuk cara bersaingnya sendiri mungkin dari awal-awal kita harus lebih sering-sering ikut lomba. Terus juga kalau misal ada job atau kerjaan cosplay juga harus tetap diambil. Terus kita juga kayak nge-upgrade bahan yang kita pakai buat cosplay biar lebih wah dan nggak bahan yang murah-murahan. Kalau yang dulu kan kayak bahannya kayak yang murah-murahan gitu aja, tapi sekarang kayak misal bahannya lebih high quality aja. Oke, terima kasih banyak sudah menjawab pertanyaan dari saya. Itu tadi wawancara saya bersama Kak Aya ya. Itu tadi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kusing mati aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Produk kerajinan merupakan produk sebagian yang digemari oleh masyarakat sekitar. Contohnya yaitu gelang handmade. Gelang handmade merupakan gelang yang dibuat oleh tangan kita, yaitu tangan manusia. Namun di masa pandemi ini juga ada aksesoris buatan tangan, yaitu strap mask. Strap mask merupakan pengait masker yang bisa digunakan cewek maupun cowok. Nah, saya Puput Almaida sudah bersama dengan narasumber saya yang akan saya wawancarai mengenai produk kerajinan ini.
Bisa diperkenalkan profil singkatnya. Perkenalkan, nama saya Titania Aruza Sativa. Saya mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Salatiga, jurusan Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya sebagai pebisnis kecil-kecilan. Di sini saya memiliki bisnis di bidang aksesoris. Ada gelang tali handmade dan juga strap masker seperti ini. Bisa dilihat. Jika ingin memesannya, silahkan bisa hubungi Instagram kami yang ada di bawah ini. Nekonote Accessories Store. Oke. Terus bagaimana sih perkembangan jenis industri kayak strap mask ini dan gelang-gelang handmade yang udah ditampilin tadi yang kayak gini itu? Dulu awalnya saya membuat bisnis ini dari bangku SMP, tepatnya tahun 2017. Kemudian saya berhenti waktu SMA, kemudian di bangku perkuliahan saya melanjutkan lagi, dan itu secara tidak sengaja. Dan kebetulan ketika ketika kuliah itu kita terdampak pandemi COVID-19. Nah, di mana masyarakat, terutama ciwi-ciwi atau perempuan itu tuh membutuhkan yang namanya strap masker untuk mengaitkan maskernya ke hijabnya. Kemudian saya berpikir bahwa bahan yang saya punya nggak hanya dijadikan sebagai gelang saja, namun bisa dijadikan sebagai strap masker gitu. Oke. Terus nih, apa aja sih kendala yang dihadapi waktu bisnis gelang sama strap mask ini di masa pandemi? Kendala yang pertama yaitu untuk mencari bahan itu harus ke Salatiga dulu, karena rumah saya itu berada di sekitar Bandungan, dan sebenarnya di Ambarawa itu ada, cuma di situ bahannya itu nggak lengkap selengkap di Salatiga. Jadi saya harus ke Salatiga dengan estimasi waktu 1 jam, dan ya menurut saya itu sangat jauh dijangkau dari rumah. Kemudian kendala yang kedua yaitu terkait pemasaran atau marketing, karena marketing yang saya lakukan itu baru melewati teman ataupun tetangga, jadi belum sampai ke mencakup seluruh Indonesia. Saya juga sudah mencoba marketplace, suatu marketplace gitu, namun belum berkembang gitu, dan persaingan di situ sangat ketat gitu. Oke. Kalau dalam pembuatan produknya itu seperti gelang sama strap mask tuh ada kendalanya nggak sih? Alhamdulillah sampai saat ini kendalanya nggak ada, karena pembuatannya cukup simpel dan ya mudah dibuat gitu. Oke. Lalu yang selanjutnya tuh bagaimana cara bisa bersaing atau mengembangkan dari produk gelang dan strap mask ini, gimana? Kalau saya itu selalu menciptakan inovasi terbaru terkait model-model yang ada, agar konsumen itu nggak jenuh gitu loh, agar selalu tertarik dengan produk yang kita punya. Oke, sekian wawancara dari saya. Kak, kasih banyak, dan jangan lupa dibeli, oke? Namanya apa? Instagram kami yaitu @nekonote_acc_story. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai pelaku industri kreatif, yaitu teman saya sendiri. Silahkan memperkenalkan diri. Saya Ayu Dinda sebagai mahasiswa semester 4 di Universitas Sanata Dharma. Kegiatan sambilan saya adalah membuka jasa desain. Biasanya, desain yang saya kerjakan adalah membuat poster.
Hmm, kemudian bagaimana perkembangan jenis industri kreatif tersebut dan bisa ditampilkan contohnya? Perkembangan bisnis saya lumayan lancar, karena pada pandemi saat ini semua kegiatan diadakan secara online. Maka banyak orang membutuhkan jasa ini untuk menawarkan usahanya. Nah, contohnya adalah seperti ini. Ini adalah contoh poster untuk kegiatan kampus. Kemudian apa saja sih kendala yang dihadapi? Untuk kendala yang dihadapi, yaitu banyaknya desainer lain, sehingga sekarang banyak orang yang sudah bisa membuat desain sendiri. Apalagi di internet, sudah banyak sekali template, sehingga mempermudah seseorang untuk membuat desain. Untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana sih cara Mbak bisa bersaing atau mengembangkan jenis industri kreatif tersebut? Cara bersaing saya yaitu menambah kecepatan, di mana sebagian orang ada yang membutuhkan jasa ini secara cepat, sehingga mau tidak mau harus mengiyakan keinginan customer dan berani bersaing dengan harga yang miring. Jika kita membandrol jasa yang terlalu tinggi, apalagi target market kita kalangan menengah, kita akan tergantikan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai pelaku industri kreatif yang sedang mengembangkan produknya. Mungkin sebelumnya Mbak bisa menjelaskan profil singkat dari diri Mbak sendiri. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rahma Isyami Salsabila. Saya asal dari Magelang, kelahiran 2001. Saya adalah seorang mahasiswi di salah satu universitas di Semarang, yaitu Universitas Muhammadiyah Semarang, semester 2. Kemudian bagaimana perkembangan jenis industri kreatif tersebut? Untuk perkembangan jenis produksi yang sedang saya kembangkan untuk saat ini cukup berkembang ya, karena sekarang itu anak muda itu kan lebih tertarik ke hal-hal yang otentik, estetik. Jadi sasaran saya saat ini itu anak muda yang lagi mengikuti tren. Mungkin bisa dijelaskan produk apa yang sedang dikembangkan? Di sini saya memproduksi tas kanvas ya. Tas kanvasnya itu nanti ada sablonan yang sekiranya sablonan itu ada kata-kata estetik atau gambar-gambar yang estetiknya. Mungkin bisa diberikan contohnya? Bisa. Contohnya seperti ini. Saya memilih bahan kanvas dikarenakan kan anak-anak sekarang itu menganggap kanvas itu tas yang simple ya, simple buat dibawa kemana-mana. Terus juga bahannya estetik menurut saya. Selanjutnya, kendala apa saja yang dihadapi saat ini? Kendalanya mungkin kita belum menemukan mitra untuk bahan bakunya, untuk bahan dasarnya yang bisa menjadi pengumpul ya, karena kami sendiri pun memproduksinya masih terbatas, jadi belum bisa memproduksi secara banyak karena kita belum memiliki mitra untuk memproduksikan bahannya. Kemudian pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara Anda bisa bersaing atau mengembangkan jenis industri kreatif tersebut? Untuk cara saya sendiri bersaing itu yang paling penting selalu update ya, update untuk desain, model tasnya, terus memperbanyak pasaran. Contoh seperti kita nembusin ke store-store pakai proposal untuk memasukkan barang yang kita produksi. Oke, terima kasih ya Mbak atas waktunya. Sama-sama. Oke. Selamat malam Mas. Maaf sedikit mengganggu waktunya. Di sini saya buka waktu luangnya, ada sedikit hal pertanyaan berhubungan dengan pekerjaan atau usaha Anda yang sedang Anda miliki sekarang. Sebelumnya boleh saya perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Agun Plaza dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Ilmu Ekonomi. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas mata kuliah Ekonomi Kreatif. Sebelumnya boleh kepada Mas untuk memperkenalkan diri. Boleh.
Perkenalkan, nama saya Ican Patria, tapi sering dipanggil Farid Tunggal Haritro. Di sini saya mempunyai usaha yaitu 3 macam martabak manis, martabak telur, dan roti bakar. Silakan, ada yang mau ini ditanyakan lagi? Untuk usaha ini sendiri sudah berjalan berapa tahun atau berapa bulan? Untuk usaha ini sendiri kurang lebihnya itu 1,5 tahun, mau jalan 2 tahun. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana perkembangan jenis usaha ini sendiri selama berjalannya waktu perkembangan dulu? Untuk perkembangannya sekarang ini bilang cukup pesat ya, karena sekarang semuanya menggunakan media online. Jadi kita sebagai pelaku usaha harus bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada, harus pintar-pintar untuk bersaing secara digital sekarang ini. Oke, dalam berjalannya usaha ini, adakah kendala yang Anda hadapi selama berjualan? Untuk kendala yang signifikan sepertinya tidak ada. Tapi ya untuk masalah yang kecil-kecil mungkin ada, tapi tidak terpengaruh atau berdampak besar bagi usaha saya. Oke, yang pertanyaan terakhir nih Mas, bagaimana sih cara bersaing Anda dengan pesaing yang lain, atau cara mengembangkan jenis usaha Anda itu kepada halayak banyak? Untuk bersaing saya tidak ada yang gimana-gimana ya. Yang penting yang pertama itu saya menunjukkan yang pertama itu pelayanan, terus yang kedua itu kualitas apa yang saya jual, terus yang ketiga ya keramahan, agar pelanggan itu suka terhadap kepribadian kita maupun apa yang kita jual. Oke, untuk pertanyaannya cuman cukup itu saja Mas Ican. Untuk waktunya terima kasih, maaf sedikit mengganggu waktunya. Semoga penjualannya semakin laris dan semakin besar dan mempunyai cabang yang banyak. Amin. Sebenarnya Mas Ican ini dari berasal dari mana sih aslinya? Untuk saya aslinya bapak itu keturunan Aceh, nenek keturunan Padang setengah Sunda. Kalau ibu itu keturunan Cina Kalimantan, sama Jawa juga sedikit. Mas Ican kan masih muda nih, jadi termotivasi untuk membuka usaha seperti ini. Bagaimana sih ceritanya, boleh diceritakan lebih singkat? Untuk ide awal untuk buka usaha ini sebenarnya tidak ada ya. Waktu itu saya itu pengen, niatnya itu pertama ke Jogja ini pengen kuliah, tapi karena ada beberapa hal kejadian, akhirnya saya itu dibilang nekat, ya nekat juga. Pada awal itu buka usaha ini di awal pandemi. Ya alhamdulillah sampai sekarang masih bisa bertahan. Oke, terima kasih atas waktunya Mas Ican. Semoga penjualannya lancar dan semakin besar. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.